Oke, jadi malam hari ini teman-teman kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita belajar dari satu topik yang berjudul Center on Jesus atau berpusat pada Yesus. Jadi center on Jesus atau berpusat pada Yesus. Oke, center atau pusat. Kira-kira apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata center atau pusat? Saya boleh mendengarkan tanggapan atau pendapat teman-teman. Apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata center atau pusat? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ada di chat, Miss. Oh, minta maaf, saya tidak bisa lihat chat. Kalau saya... Oh iya, ada. Oke. Semua pada Tuhan. Inti. Semua pada Tuhan. Miss Injil seperti matahari pusat tata surya. Oke, utama atau inti. Everything. Oke, terima kasih untuk tanggapannya. Minta maaf saya tidak lihat. Ya, tadi Miss Injil berpusat pada tata surya. Terima kasih ya untuk tanggapannya teman-teman. Jadi, center atau pusat. Apakah berpusat pada Kristus sama dengan tadi Miss Injil ya, bumi berpusat pada matahari. Apakah berpusat pada Kristus sama dengan bumi berpusat pada matahari? Oke, malam hari ini kita akan belajar sama-sama ya, belajar sama-sama tentang berpusat pada Kristus. Nah, berpusat pada Yesus. Yesus. Bagi teman-teman atau bagi kalian, siapa sih Yesus itu bagi kalian? Siapa Yesus bagi kalian? Jadi bagi kalian, si Yesus itu siapa? Oke. Bagi teman-teman, Yesus itu siapa? Karena kita bicara tentang berpusat pada Yesus. Yesus sahabat sejati. Oke, Miss Injil, Yesus sahabat sejati. Yesus adalah anak dari Allah Bapa. Juru selamat. Juru selamat. Oke, Miss Vivi. Yesus sang juru selamat. Yesus adalah inti. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk tanggapannya. Jadi banyak ya pendapat, tanggapan dari teman-teman perihal Yesus itu siapa bagi teman-teman sendiri ya. Nah, teman-teman, kadang kita tanpa kita sadari ya, kita ini hanya menggambarkan Yesus sebagai mitra. Nah, tanpa kita sadari juga kita sering menggambarkan Yesus hanya sebagai sarana. Jadi maksudnya sarana, contohnya seperti ketika kita memerlukan laptop, ketika kita ingin belajar. Nah, ketika kita sudah tidak belajar, kita tidak memerlukan itu lagi. Nah, terkadang kita menggambarkan Yesus seperti sebagai jalan keluar. Ya, maksudnya jalan keluar, jadi ketika kita memiliki masalah, atau kita dalam masalah, atau dalam pergumulan, atau mungkin kita lagi galau, kita memerlukan Yesus. Atau bahkan ketika kita ingin sesuatu, kita ingin sekali memiliki sesuatu, kita meminta kepada Yesus. Jadi seperti Yesus hanya sebagai pemenuhan kebutuhan kita, tanpa kita sadari ya teman-teman. Nah, teman-teman, tanpa kita sadari juga, kita sering mencari sukacita atau kesenangan dengan hal lain. Kita mencari dalam keluarga mungkin, kita mencari dalam pekerjaan atau bisnis, dalam suatu hubungan, atau hobi, bahkan uang pun itu bisa menjadi sukacita kita atau pusat kesenangan kita. Jadi kita mencari kesenangan itu terhadap hal-hal ini. Nah, teman-teman, ketika kita senang, kita merasa sukacita. Ketika kita mungkin
bekerja ya, kita mempunyai bisnis kita sukses, kita merasa senang atau kita bersuka cita. Nah, ketika kita senang, kita merasa bersuka cita, di situ kita merasa bahwa ada Kristus. Jadi ketika kita senang, kita bersuka cita, kita merasa di situ ada Kristus. Kita menemukan Kristus di situ. Karena kan di mana-mana kita tahu ketika kita bersuka cita, berarti yang memberi sukacita kepada kita itu Kristus. Jadi ketika kita merasa senang, kita merasa sukacita, kita merasa bahwa di situ ada Kristus, kita menemukan Kristus. Nah, teman-teman, memang sih keluarga, kesenangan, bisnis, atau hubungan, hobi, dan lain sebagainya itu baik ya, itu baik. Tetapi semuanya itu sebenarnya sesuatu yang atau semua itu bukan sesuatu yang final. Nah, teman-teman, banyak anak-anak muda zaman sekarang mencari Kristus, tetapi mereka tidak melihat Yesus sebagai pusat. Jadi mereka mencari Kristus, tetapi mereka tidak melihat Yesus sebagai pusatnya. Mereka terus berkeliaran tanpa menemukannya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari Perjanjian Lama ada nubuat tentang kedatangan seorang raja. Jadi bangsa Israel pada Perjanjian Lama menganggap bahwa Tuhan adalah Allah yang menebus mereka keluar dari Mesir. Tetapi bangsa Israel juga itu pada Perjanjian Lama dihadapkan bahwa Allah pada Perjanjian Lama dapat bisa kita baca di Kejadian ya, di kitab Kejadian, Allah pada Perjanjian Lama, Allah yang menebus mereka keluar dari Mesir adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah yang menebus bangsa Israel keluar dari Mesir adalah Allah yang sama, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa lihat ya, bahwa Allah itu berkuasa. Allah adalah Raja. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah berkuasa atas alam semesta. Allah berkuasa, Allah adalah Raja. Nah, termasuk kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Boleh saya minta kesediaan satu orang untuk membantu saya membaca Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Siapa satu orang membantu saya untuk membaca? Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, terima kasih Miss Injil. Jadi teman-teman, dalam Kejadian 1 ayat 27 sudah jelas ya dikatakan bahwa kita pun manusia, kita manusia sendiri itu diciptakan menurut gambar Allah. Jadi kita diciptakan menurut gambar dan serupa dengan Allah. Atau kita manusia merupakan representasi dari Allah. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, atau manusia merupakan representasi dari Allah. Di sini kita bisa lihat bahwa kita itu diberi kuasa. Manusia itu diberi kuasa untuk menjaga dan memelihara ciptaannya. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, jadi kita merupakan representasi dari Allah. Jadi kita itu juga diberi kuasa untuk menjaga dan memelihara ciptaannya. Tetapi apa yang manusia lakukan ketika kita diberi kuasa? Apa yang manusia lakukan? Nah, manusia melawan otoritas Allah atau manusia melawan pemerintahan Allah. Itu bisa kita baca dalam Kejadian 3 ya. Manusia jatuh dalam dosa. Jadi ketika manusia diberi kuasa, apa yang dilakukan manusia? Manusia melawan otoritas Allah atau manusia melawan pemerintahan Allah ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah, teman-teman, berdasarkan latar belakang ini,
kita melihat bahwa Alkitab adalah sebuah kisah Allah menegakkan kembali pemerintahannya. Jadi berdasarkan latar belakang ini, kita melihat bahwa Alkitab adalah sebuah kisah Allah menegakkan kembali pemerintahannya. Pemerintahannya yang membawa hidup, keselamatan, damai sejahtera, dan pemerintahannya yang membawa keadilan. Jadi pemerintahan Allah yang membawa hidup, keselamatan, damai sejahtera, dan membawa keadilan. Nah, baru bagaimana kisah itu bisa tergenapi ya? Bagaimana kisah itu dapat tergenapi? Oke, yang pertama, Allah memakai keluarga Abraham. Jadi Allah memakai keluarga Abraham. Teman-teman tahu ya kisah Abraham. Tuhan memanggil Abraham untuk pergi ke suatu negeri yang dia tidak tahu itu di mana. Tetapi Abraham setia, Abraham taat akan perintah Allah. Dan di situ Allah menjanjikan atau Allah memberkati Abraham lewat janjinya bahwa Allah akan memberkati semua bangsa. Jadi semua bangsa akan diberkati melalui Abraham. Nah, bangsa atau pemerintahannya. Jadi semua bangsa akan diberkati. Nah, dari keturunan Abraham lahirlah bangsa Israel. Jadi dari Tuhan memanggil Abraham, lahirlah bangsa Israel. Jadi dari bangsa Israel, Allah mengikat janji dengan pemerintah atas Israel. Jadi lewat bangsa Israel, Allah mengikat perjanjian dengan memerintah atas Israel. Dengan memerintah atas Israel, dan perjanjian itu semua dalam hukum Taurat. Nah, di sini dalam hukum Taurat, ketika bangsa Israel taat, berarti bangsa Israel akan hidup. Nah, ketika mereka tidak taat, mereka akan terkena kutuk ya, atau hukuman. Jadi dari ini semua kita bisa lihat bahwa Allah itu raja, Allah yang menegakkan kembali pemerintahannya. Dari bangsa Israel, Allah mengikat perjanjian dan memerintah atas Israel, dan semua dituangkan dalam hukum Taurat. Ketika bangsa Israel taat, mereka akan hidup. Nah, ketika mereka tidak taat, mereka akan kena kutuk atau dihukum. Nah, dari situ semua kita bisa lihat bahwa Allah itu raja, Allah yang menegakkan kembali pemerintahannya. Nah, tapi teman-teman, bangsa Israel itu juga pada waktunya, pada masa hakim-hakim, pada waktu itu tidak ada raja yang memimpin bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu pada waktu masa hakim-hakim, bangsa Israel jatuh karena tidak ada raja yang memimpinnya. Nah, ketika bangsa Israel itu jatuh, kejahatan mereka semakin banyak ya, kejahatan mereka semakin banyak, dan mereka memberontak kepada Samuel. Mereka meminta raja. Nah, singkat cerita pada waktu bangsa Israel meminta raja pada Samuel, hal itu membuat Samuel tidak senang. Jadi ketika Samuel berdoa, Tuhan menjawab kepada Samuel ya. Itu bisa nanti kita baca dalam 1 Samuel 8 ayat 7-8. Di situ Allah berkata bahwa bangsa Israel itu memberontak bukan pada Samuel, tetapi kepada Allah. Jadi puncak pemberontakan bangsa Israel yaitu menolak Allah sebagai raja. Boleh satu teman membantu saya untuk membaca 1 Samuel 8 ayat 7-8. Satu Samuel 8 ayat 7-8. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak,
tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oke, terima kasih Miss Lisda. Jadi teman-teman dalam 1 Samuel 8 ayat 7 sampai 8, di situ ketika Samuel berdoa, Allah menjawab kepada Samuel ya. Allah berkata kepada Samuel bahwa bangsa Israel itu memberontak bukan kepada Samuel tetapi kepada Allah. Jadi puncak pemberontakan bangsa Israel kepada Allah atau menolak Allah sebagai raja. Nah, dari situlah akhirnya lahir Raja Saul, tetapi Allah menetapkan raja pilihannya, yaitu Daud. Jadi Allah menetapkan raja pilihannya, yaitu Daud. Nah, dari keturunan Daud inilah lahirlah raja yang sesungguhnya. Jadi raja atas alam semesta yang namanya kita kenal dengan nama Yesus. Jadi dari keturunan Daud inilah lahirlah raja yang sesungguhnya, raja yang berkuasa atas alam semesta ini, yang kita kenal dengan namanya Yesus. Nah, keturunan Daud ini juga disebut dengan Mesias atau Kristus. Jadi artinya raja yang diurapi. Mari kita membaca Matius 16 ayat 16. Boleh satu orang lagi teman membantu saya untuk membaca Matius 16 ayat 16. Bu Guru sing bantu baca. Oh ya, silakan Philip. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oke, terima kasih Philip. Jadi di situ pengakuan Petrus ya bahwa Mesias atau Kristus, yaitu raja yang diurapi. Pengakuan Petrus, yaitu Mesias atau Kristus yang artinya raja yang diurapi. Nah, sekarang teman-teman mengerti ya siapa Yesus itu. Jadi Yesus itu bukan hanya sekedar teman atau sekedar pemenuh kebutuhan kita, tetapi Yesus adalah raja yang dijanjikan. Jadi Yesus itu bukan hanya sekedar teman, sekedar pemenuh kebutuhan kita saat kita menginginkan sesuatu, atau bukan hanya sekedar jalan keluar ketika kita memiliki masalah atau kita dalam masalah ya. Tetapi Yesus adalah raja yang dijanjikan. Nah, kehadiran Yesus ini adalah inti dari Alkitab. Jadi teman-teman, kita tahu karena Yesus adalah raja, maka dia adalah sosok yang harus kita taati. Jadi Yesus adalah sosok yang harus kita taati. Jadi mengasihi Allah berarti kita menaati firman Tuhan. Jadi ketika kita menaati Allah atau mengasihi Allah, kita menaati firman Tuhan. Dan ketika kita menaati firman Tuhan, itu merupakan bukti kita menaati firman-Nya, yaitu menjadi murid. Jadi bukti kita menaati firman-Nya, yaitu kita menjadi murid. Satu orang lagi teman boleh bantu saya untuk membacakan Matius 4 ayat 16. Itu ayat 19 harusnya. Ya, bisa bantukan. Ya, Pak Cahyo. Ya. Matius 4 ayat 19 saya bacakan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Oke, terima kasih Pak Cahyo. Ya, jadi Matius 4 ayat 19. Jadi Yesus adalah sosok yang harus kita taati. Ketika kita mengasihi Allah, berarti kita menaati firman-Nya. Dan dari itu, bukti kita menaati firman-Nya, yaitu kita menjadi murid-Nya. Seperti khotbah minggu lalu di Kamis minggu lalu ya, yang dibawakan oleh Pak Riedel, yaitu mengikut Yesus. Kita mengikut Yesus, berarti Yesus di depan kita di belakang. Artinya, dia sebagai
pemimpin kita ya. Oke. Jadi teman-teman, inilah hidup yang berpusat pada Yesus, menjadikan dia raja dalam hati kita. Jadi hidup yang berpusat pada Yesus adalah hidup yang menjadikan Yesus sebagai raja dalam hati kita. Oke. Jadi firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita, mari kita berpusat kepada Yesus. Jadi kita jangan hanya mencari Yesus, menjadikan Yesus sebagai partner ya, atau teman, atau jalan keluar, atau sebagai mitra, atau lain sebagainya. Tapi kita menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Ketika kita menjadikan Yesus pusat hidup kita, kita tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita. Jadi hidup yang berpusat pada Yesus menjadikan dia raja dalam hati kita. Amin. Amin. Sebelum kita berdoa, Pak Brando bisa putarkan satu lagu. Tuhan, kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Tuhan, kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan